Halo teman latihan sekalian, apa kabarnya? Kali ini kita bertemu di sini dalam kesempatan yang indah ini. Kita bersama-sama akan bincang-bincang mengenai sesuatu yang sangat penting bagi diri kita, namun terkadang banyak teralihkan oleh sesuatu yang dipandang lebih penting. Dunia kerja, dunia sekolah, dunia politik, dan segala macam yang ada di kehidupan kita ini. Padahal apa yang saya maksud di sini, apa yang akan saya bicarakan ini adalah tentang sesuatu yang benar-benar kita butuhkan, yang sesungguhnya kita butuhkan. Apapun profesi kita, apapun peran kita di masyarakat. Mau kita seorang presiden, mau kita adalah seorang polisi, seorang lawyer, atau seorang pekerja biasa, seorang yang disebut sebagai pekerja keras ataupun pekerja rakyat jelata gitu ya. Apapun lah, kalau kita memiliki ketenangan di hati kita, ketenangan di pikiran kita jernih, itu tentunya akan sangat membantu apapun yang kita tekuni. Toh keheningan itu adalah yang dimaksud bekerjanya fungsi dari tubuh, pikiran, dan emosi kita itu dengan lebih baik. Maka dengan begitu terjadilah yang disebut clarity atau kejelasan. Semuanya nampak jelas, kita dapat memahami, mengamati apa yang sedang kita jalani dengan baik, apa yang kita kerjakan dengan kesadaran yang utuh. Nah, tentu itu jelas adalah kebutuhan kita, bukan? Nah, bisa dikatakan keheningan itu adalah suatu kondisi di mana kita keluar dari kondisi yang dikatakan orang itu mabuk gitu kan. Nah, bagaimana? Tentu tingkat keheningan kita itu ya berbeda-beda ya. Itu tidak masalah karena itu semua tergantung dari kembali kepada tingkat konsentrasi yang berbeda-beda. Karena bermacam-macam aktivitas, berbagai macam bentuk-bentuk kehidupan, bentuk-bentuk pemikiran yang ada di masyarakat, tentunya itu menjadi konsentrasi yang berbeda-beda. Sehingga keheningan ini bisa menjadi sesuatu yang terlupakan. Padahal sejatinya itu adalah kebutuhan kita yang paling primer sebagai makhluk rohani atau makhluk spiritual. Karena kalau kita mau melihat hakikat sejatinya, kita ini adalah roh ataupun rohani yang memiliki jasad, memiliki wadah untuk kita eksis di dalam kehidupan di planet bumi ini. Gitu. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita adalah roh dan memiliki wadah, maka di situ pasti akan ada perbedaan dalam kesadaran dan cara berpikir kita. Karena kita sadar bahwa kita adalah roh, menempati suatu wadah yang sementara, maka roh ini pasti memiliki tujuan
untuk eksis dalam kehidupan ini. Sehingga tubuh ini sebagai kendaraan bagi sang jiwa, kita pasti akan menjaganya dengan baik sehingga kita nyaman berada di dalam tubuh ini, gitu kan. Kita bisa sebagai roh, kita bisa mendayagunakan kekurangan dan kelebihan dari tubuh fisik ini. Karena apa? Karena di samping memiliki kelebihan tentu ada kekurangannya, ada batasan-batasannya. Nah, disitulah bagaimana kita sebagai roh ini mensyukuri ataupun mengelola kekurangan dan kelebihan ini, gitu kan. Jadi bagaimana seni hidup dalam keterbatasannya. Jadi materi ini adalah simbol tentang keterbatasan. Maka ketika kita bicara tentang kemakmuran, bicara tentang kebahagiaan, itu bukan tentang sesuatu yang material, karena materi pasti terbatas. Sebagai manusia, kita tidak bisa untuk memiliki sesuatu yang tak terbatas, karena kebebasan kita untuk memiliki sesuatu itu dibatasi oleh kebebasan makhluk atau manusia yang lainnya. Katakanlah ada orang terkaya di dunia, memiliki harta paling banyak di planet bumi ini, dia tetap memiliki keterbatasan. Artinya dia juga memiliki kegagalan-kegagalan dari apa yang dia inginkan, gitu loh. Nah, maka ketika kita bicara tentang kebahagiaan, kebahagiaan ini sejatinya bukanlah tentang materi itu semua. Memang banyak orang yang merasa sudah bahagia karena memiliki kecukupan materi, kelebihan dibanding dengan manusia-manusia yang lain. Tapi, sebenarnya dia bisa menemukan sesuatu kebahagiaan yang lebih dalam lagi, yang lebih hakiki lagi, yang tidak bergantung kepada kondisi luar kita, kondisi material kita, kondisi finansial kita. Jika ada yang berbahagia karena materi, jabatan, profesi, atau suatu kepemilikan, memiliki istri yang cantik misalkan, ya itu akan menyebabkan orang bahagia, atau lebih tepatnya senang. Tapi itu sangat dibatasi juga oleh waktu, dibatasi oleh batasan waktu dari kemampuan tubuh ini untuk bertahan hidup. Ketika bahagia adalah didasarkan kepada kepemilikan, dan kepemilikan itu terbatas, tentunya ketika itu semua hilang, apakah bahagia tadi akan bisa bertahan? Nah, tentu hilang, karena sebabnya adalah materi tadi. Nah, namun ketika kita sesegera mungkin menemukan atau mendapatkan kebahagiaan yang pusatnya adalah di dalam relung hati kita, yang mana di situ ada bersemayam diri sejati, inti daripada keberadaan kita, maka kita akan enjoy dan menikmati segala sesuatu, bahkan hal-hal yang sederhana. Kita bisa menikmati suara burung di pagi hari, kita bisa menikmati ketika menyaksikan kain yang tergantung di tiup angin bergoyang-goyang. Itu suatu nikmat yang bisa disyukuri. Apalagi yang terkait dengan hidup kita secara langsung, hidup bertahan hidup kita, yakni apa? Yang esensi adalah nafas.
ketika kita bisa menikmati aliran napas kita, bahwa itu adalah dasar, esensi dari keberadaan kita di sini. Tanpa itu kehidupan tidak mungkin berlangsung. Maka setiap momen kita akan menikmatinya, mensyukurinya. Karena itu sesuatu yang paling real. Tanpa itu semua nikmat-nikmat yang lain tidak bisa eksis. Karena itu adalah yang pertama dan utama. Kehidupan dimulai ketika nafas mengalir. Tanpa adanya nafas mengalir, keluar masuk nafas, tidak ada kehidupan. Oke teman-teman, kita pada konten yang pertama kali ini membahas sesuatu yang bisa dikatakan ringan, bisa dikatakan berat. Kenapa ringan? Ya karena sesuatu itu ada di dalam setiap kita. Kalau kita memikirkan hal-hal yang di luar diri kita, memikirkan orang lain, atau memikirkan tugas orang lain, mungkin kita akan menjadi pusing, karena kita tidak tahu menahu, itu urusan orang lain. Mungkin kita tidak mau mencampuri urusan orang lain. Tetapi ini adalah hal yang nyata di dalam tubuh kita, kebutuhan jasad kita, yang ketika jasad itu mendapatkan haknya, yakni nafas yang tenang, maka itu berdampak kepada ketenangan pikiran, emosi yang tenang, jiwa yang tenang pula. Nah, ini saling terkait. Nah, makanya saya katakan bahwa teman-teman adalah teman latihan, karena ini adalah tentang latihan menikmati karunia Sang Ilahi kepada kita yang sangat basic sekali dalam kehidupan ini. Ketika kita sudah mampu mensyukuri hal yang ya bisa dibilang sederhana, sebenarnya tidak sederhana, maka kita tentu bisa mensyukuri juga hal-hal yang lain, hal-hal yang menjadi harapan-harapan banyak orang, gitu kan. Ketika nikmat-nikmat yang lain ada dan kita miliki, tentu kita bisa mensyukurinya. Nah, dan nafas ini bisa dibilang kurang difikirkan, kurang diperhatikan. Karena kenapa dipikirkan, kenapa diperhatikan? Ini tentang sesuatu yang ya sudah kita miliki deh. Tanpa kita bernapas, tanpa kita sadar bernapas pun, pernapasan tetap berjalan. Nah, dan kita tetap hidup, mikirnya seperti itu. Padahal ini terkait tentang apakah kita mampu menjadi jiwa yang benar-benar menjadi tuan di dalam jasad ini. Kuncinya ada di pernapasan kita. Ketika kita misalkan tidak tenang, kondisi bingung, kondisi ketakutan, dalam kondisi negatif-negatif yang lain lah, itu pasti bisa dikatakan pernapasan kita dalam kondisi ngos-ngosan. Nah, tidak rileks, relaksasi, santai, hening, itu sebenarnya tentang nafas yang tenang. Ini berkaitan semuanya, karena nafas berkaitan dengan detak jantung berkaitan dengan pemompaan darah, itu semua berkaitan dengan sel-sel di dalam tubuh. Nah, maka ketika kita benar-benar mengamati, menyadari dan menikmati napas ini, maka dampaknya adalah kepada seluruh elemen-elemen dalam tubuh kita. Ada badan,
ada pikiran, ada perasaan dan mental kita, dan ada spiritual. Maka dengan latihan yang sederhana, sadar terhadap napas dan menikmatinya, itu akan meningkatkan kualitas dari aspek-aspek pada diri kita. Oke, teman-teman, selamat mencoba, selamat berlatih. Semoga kita bisa menjalani atau menemukan versi diri kita yang terbaik. Bangkitlah jiwa-jiwa Indonesia, sukses lahir batin. Amin.